Salam, selamat pagi. Selamat berjumpa di embun surgawi pagi ini. Dan kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Filipi pasal 4 ayat 10 sampai 20 dengan tema hidup yang mengandalkan Tuhan. Dalam Filipi pasal 4 ayat 10 sampai 20 juga kesaksian Rasul Paulus bagaimana Rasul Paulus mengandalkan Tuhan. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata kepada orang Filipi dalam Filipi pasal 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sebelum itu ayat yang ke-12 Paulus menceritakan bahwa tidak ada rahasia bagi Paulus. Bagaimana pada waktu Paulus kelimpahan, bagaimana pada waktu Paulus kekurangan, bagaimana waktu Paulus kelaparan. Tapi pada waktu kekurangan dan kelaparan itu Paulus dapat menanggungnya. Bahkan dalam kelimpahan pun tidak menjadi sombong. Dalam kekurangan dan kelemahan pun dapat menanggungnya. Paulus tidak mengeluh. Dan Paulus punya keyakinan bahwa Tuhan yang memberi kekuatan kepada Rasul Paulus. Mengapa Tuhan memberi kekuatan? Karena Paulus mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya saudara, di dalam pasal 4 ayat 10 Paulus berkata kepada orang Filipi seperti ini. Aku sangat bersukacita di dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini latar belakangnya, yaitu pada waktu Epafroditus datang memberikan sumbangan kepada Rasul Paulus, yaitu sumbangan dari orang-orang Filipi. Tapi sesungguhnya orang-orang Filipi itu sudah lama tidak mengirimkan dana. Pada orang Filipi itu sudah punya komitmen untuk bertanggung jawab terhadap pelayan Paulus. Di dalam ayat 15 bahkan Paulus berkata, tidak ada satu gereja pun yang mengadakan perhitungan hutang piutang dengan aku kecuali kamu. Artinya bahwa gereja Filipi ini sudah ada komitmen untuk bertanggung jawab, mendanai, membiayai pelayan Rasul Paulus. Dan itu juga sudah dibuktikan. Dalam ayat 16 dikatakan bahwa orang Filipi itu juga sudah pernah 1-2 kali mengirimkan dana, lebih daripada 1 kali mendukung pelayan Paulus. Tapi pada waktu itu rupanya gereja Filipi berhenti. Paulus tidak tahu berhentinya bagaimana. Mengapa komitmen itu kemudian tiba-tiba berhenti? Paulus tidak mengeluh. Paulus juga tidak khawatir tentang hidupnya, karena Paulus yakin bahwa Tuhan memberi kekuatan kepadanya. Itulah sebabnya dia berkata di dalam Filipi pasal 4 ayat 10 tadi, aku sangat bersukacita dalam Tuhan karena akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Artinya Paulus yakin ternyata kemudian orang-orang Filipi digerakkan kembali oleh Tuhan untuk memperhatikan hidup Rasul Paulus. Jadi inilah orang yang mengandalkan Tuhan. Walaupun sudah ada orang yang janji mau mendanai, orang itu tidak memberi, tidak mengeluh. Tidak mengeluh. Belajar dengan kekurangan itu. Maka dia berkata, sebab di dalam Dia aku cakap menanggungnya. Dalam segala perkara aku cakap menanggungnya, karena Dia yang memberi kekuatan kepadaku, yaitu Yesus Kristus. Memang setelah Epafroditus datang, rupanya dia cerita, dan mungkin cerita dan kemungkinan sehingga orang Filipi tidak lupa, tetapi tidak ada kesempatan. Oleh sebab itu di dalam bagian B dari Filipi pasal 4 ayat 10 Paulus berkata, memang selalu ada perhatianmu, tapi tidak ada kesempatan bagimu. Walaupun tidak ada kesempatan, Paulus tetap yakin bahwa yang memberi kesempatan itu adalah Tuhan. Karena Paulus mengandalkan Tuhan, segala sesuatu oleh karena Tuhan, dari Tuhan, dan untuk Tuhan. Juga orang yang mengandalkan Tuhan bukan hanya percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong dengan berbagai-bagai cara. Bukan berarti tidak ada usaha. Tapi sebagai pelayan Tuhan, Paulus pasti usahanya berdoa. Sebab tidak mungkin sebagai hamba Tuhan dia harus datang kepada jemaat, minta-minta kepada jemaat. Tapi dia mengandalkan Tuhan saja.
Terus sebabnya kemudian Paulus berkata juga kepada orang Filipi di dalam ayat yang ke-11. Dia berkata demikian. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Kukatakan ini, yaitu mengatakan bahwa akhirnya kamu bertumbuh kembali. Memperhatikan aku, bukan berarti karena aku kekurangan. Karena aku telah belajar mencukupkan apa yang ada padaku. Dalam terjemahan King James itu, aku telah belajar puas dengan apa yang ada. Orang yang mengandalkan Tuhan selalu puas dengan apa yang ada padanya dan berusaha untuk mencukupkan apa yang ada itu sambil menantikan jamahan Tuhan. Sebab bagi orang yang mengandalkan Tuhan selalu ada jalan keluar untuk menyelesaikan setiap masalah. Apakah Anda sungguh mengandalkan Tuhan? Sehingga yakin bahwa semua berkat yang Anda terima itu datangnya dari Tuhan? Dan apakah saudara juga belajar puas dengan apa yang ada pada Anda? Dan belajar mencukupkan apa yang ada pada Anda? Seperti Rasul Paulus, walaupun dia dari golongan bangsawan Tarsus, dia pun tidak minta dikirim dana dari sana. Dia juga tidak cari pinjaman, tapi puas dengan yang ada dan belajar mencukupkan dengan yang ada. Ada seorang bapak yang pernah bersaksi kena PHK dan dia hanya punya uang yang sedikit. Lalu dia punya menghemat-hemat yang ada itu, sehariannya makan sekali saja setengah piring dan minum air putih sepuas-puasnya. Sambil berdoa, dia coba berusaha mencari pekerjaan karena dia harus menanggung 2 anak dan 1 istri. Dan 1,5 bulan dia baru mendapat pekerjaan. Dan berarti 2 bulan dia menanggung penderitaan itu. Dia tidak cerita kemana-mana kecuali berdoa dan berusaha. Kiranya firman Tuhan ini sungguh menjadi berkat bagi kita sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan menyertai kita sekalian.